penyebar Islam di tanah Sumatera ini, Melayu ini, bukan kami kata Samudra Pasai. Sebelum kami ini, jauh sebelumnya ada sang guru namanya Syekh Munawwir. Nah itu akhirnya namanya Syekh Munawwir. Berdiam di satu gunung dan beliau di sana membuat majelis ngajar. Nah itu kan beliau makamnya di gunung. Ada di daerah Sumatera bagian utara tengah. Nah, pas dengan kondisi geografis yang ada sekarang pada itu. Sehingga itu dinamakan Syekh. Yang dimaksud bukan Syekh Burhanuddin. Syekh Burhanuddin beda lagi. Oh, beda. Kalau Syekh Burhanuddin ada manuskripnya. Ada. Syekh Burhanuddin juga sama di gunung. Makamnya panjang kok. Pariaman. Pariaman. Itu juga ada kalendernya. Dan itu uji arkeologinya pas. Ada manuskripnya. Oh itu tua lagi tuh. Lebih tua itu daripada Syekh Munawwir. Dan itu sing kang viral niku teng daerah Baros, ingkang Magdara teng Tanjung niku sing kirose sahabat Nabi santrine Sayyidina Ali itu terus napa mboten? Nah, ngapun. Oh, derekan nggih konfirmasi. Istilahnya gini. Kalau bicara sejarah itu harus pakai data. Fakta. Kalau nggak ada datanya, nggak ada ininya ya susah. Secara ilmu saya. Ya Imam sama Gus Baras ada itu. Ada relasi net. Ya ada. Beliau kan cicitnya setengah saya. Saya kan Jati. Kenapa kok Iman dekat dengan Gus Abbas ya? Jadi keniscayaan sejarah momentum ya. Dan itu nggak bohong. Bukan double. Bukan double diurut ya. Cuma kan urutnya jauh masih terlalu banyak lah. Tapi kakek berapa kira-kira ya? Belum 100 kan? Belum lah. Kalau saya ke ini saya ke Sunan Gunung Jati kan 20. tapi kalau ke Sugiarto Jogja kan ketahuan ya kakeknya yang segini ketemunya di kakek. Ya sama di Sunan Gunung Jati ya. Saya 23 nih ke Sunan Gunung Jati. Ya, Imat ke Sunan Gunung Jati 24 kan. Oh, berarti udah ya. Makanya kalau diurut-urut ya Imat ke Gus Abbas ya kakak. Berarti kakeknya ketemunya di antara 30-an lah. Iya, Panembahan gini lah. Iya, iya. Seputar itu ya. Satu kakeknya. Kau undang di situ. Luar biasa. Di luar ekspektasi, Gus. Benar-benar di luar ekspektasi nih. Dan banget sama buntut. Kan siapa ya yang dulu pernah kami? Dari Ahmad Siddiq. Ya itu deh. Bukan itu nalo sabar. Iya, Gus Firjan. Firjan. Itu nggak tahu. Oke. Gus Firjan Barlaman. Barlaman gitu. Jadi Ahmad Siddiq itu bilang begini. Wis hebat to kaya ngopo Samudra Pasai. Hebat to kaya ngopo Mataram balik kena yang jebol. Kayaknya begitu loh Gus. Dari Cirebon nih. Ya kalau Cirebon ya Imat kan bukan Banten. Iya. Cirebon. Iya. Betul. Saking sari Hidayatullah. Iya. Kali Cirebon meneh gitu. Lawang ngeriin Gus zamane iki ngertos niki. Jepang riyin kan zamane masih bener-bener Jakarta Tinggi. niku bisa kempalan bahasa ngundang pengawasan sing bukan itu. Ramadan iku Nggih. tahun 80 itu. Nggih. Nggak lurah kuwi yo. Nek kudu gawe wonten di Semarang saja. Nggih. Pulau tadi. Itu baru kayak liwarin tang Jepang terus mungkin Nggih. berkembang itu 80 kan. Di tempat saya ke dalam itu lo tahun 84 ya Romayanis Wadasu kan jenengan 80 80 Yang sekarang masih sakral di Cirebon ya sama Gunung Sakti. Kalau hall yang ngaji bukan keturunannya Sunan Gunung Jati, mudun panggung itu edan ya. Bilo nek hall
anu nekol Syekh Magelung. Ya sing ngaos sing buntut mawon mon. Nek mboten kula Gus Abbas. Muter mon keluarga buntut. Yang ada di dalam pikiran saya Gus, mengapa konteks diskursus ini dan memang betul-betul penting sekali buat bangsa itu Gus. Kenapa dari Buntet, ya dari Gaimat juga, tidak dari Timur. Tadi Gus mengatakan Kiai Ahmad Siddiq. Nah ini saya baru ketemu ini Gus. Pernah menyatakan itu tadi. Nggih. Nah, bolak-balik juga akhirnya ke Akhirnya ini baru dong Gus. Betul. Nah, ini kan berarti kan sesuai dengan dawuhnya Sunan Ampel. Nah, Ini ada lagi dalam manuskripnya Ampel Denta ada 3 pesannya Sunan Ampel, 2 untuk keturunannya, 1 itu untuk Sunan Gunung Jati. Ambil Denta. Ampel Denta. 1 itu untuk Sunan Gunung Jati dan nasihatnya apa? Sunan Gunung Jati, kowe iki dadi punjere Jawa. Itu pesannya Sunan Ampel, kowe iki bakal dadi punjere Jawa. Nah datang ngendiko datang sini. Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati. Ya Sunan Gunung Jati yang ponakane. Gini. Kowe iki bakal dadi punjere Jawa. Setahun setelah Sunan Ampel berkata seperti itu, Sunan Gunung Jati deklarasi. Caruban Nagari lepas dari Pajajaran. Prabu Siliwangi dibikin keki sama Sunan Gunung Jati. Mau nyerang cucu sendiri. Iya, Menarik. mau nyerang cucu sendiri. Kata Patih dari Pajajaran bilang jenengan itu misi-misi. Mungkar putut deh. Akhirnya Sunan Gunung Jati membiarkan Prabu Siliwangi membiarkan Sunan Gunung Jati untuk mengurus Cirebon dan akhirnya kemudian Pajajarannya itu sendiri terebut oleh Cirebon. Maksudnya terebut oleh Cirebon apa? Prabu Siliwangi mempengaruhi Kian Santang untuk duduk menggantikan patihnya karena patihnya meninggal. Lalu dia akan mengangkat Kian Santang sebagai putra sebagai patihnya. Kian Santangnya malah nggak mau. Malah Kian Santangnya bilang kalau abang nggak masuk Islam, ya turun sewu pemerintahan jenengan tak perangi kan itu. Akhirnya perang dengan anaknya sendiri. Sampai akhirnya Pajajarannya kalah. Prabu Siliwangi lari ke Laut Kidul ke Pamengpekan. Dikejar sama Kian Santang ke sana. Prabu Siliwangi, wis cung ora usah ngedag-dag abah. Wis kerajaan garap tekilan nang. Abah wis kon